dari tadi yang dibahas adalah tentang nepotisme, TSM, dan keterlibatan Jokowi. Saya mau kasih tahu, Hotman ini walaupun tampaknya kayak rockstar, kemarin waktu Hakim yang mulia Arief membahas cincin saya langsung viral di mana-mana. Tapi Anda lupa, saya ini sudah 38 tahun pengacara. Tidak mungkin pengadilan menyatakan seseorang melanggar hukum kalau dia bukan pihak dalam perkara tersebut. Gugat permohonannya ini kan selalu menyalahkan Jokowi, termasuk mengenai bansos dan PJ, juga menyalahkan Menteri Dalam Negeri. Tapi Jokowi dan Menteri Dalam Negeri bukan pihak dalam perkara ini. Ya, jadi bagaimana mungkin nanti Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Jokowi melanggar hukum? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari Sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari Sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke Sirekap. Pak Hasto, itu dengarkan Pak Hotman Paris ngomong. Ini yang selalu nuduh algoritma dimainkan untuk mengalahkan Ganjar Mahfud itu kan Pak Hasto sendiri. Gimana kalau sudah begini? Itu pelajaran yang berarti itu. Yang dipakai dalam perhitungan itu adalah perhitungan manual di KPU. Sirekap itu hanya alat bantu. Pak Andri, hormat. Yang terakhir itu 1000% bohong, salah itu orang bolak-balik itu. Tidak, yang saya bilang pilkada 2024 lebih buruk itu 1000% bohong. Orang apa ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Andri sangkal itu maju ke depan, kita berdua ambil Al-Quran sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Keluar dari sini mati. Karena itu bohong itu. 1000% bohong. Tidak. Kalau saya bilang pemilu 2024 itu jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah, ada itu. Kemudian tadi yang terakhir ya Pak Kamal tadi. Pak Kamal. Oke. Lalu siap-siap lu kalau gue. Hari ini semakin lucu. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024. Sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral. Ya. Jadi benar-benar aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa dua psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Ya, belum lagi Sirekap dipersualit, sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya, atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Onde-onde. Kami tidak merasa kalah. Ya. Kami merasa Timnas Amin ya, tak merasa kalah tapi merasa menang. Ada perbedaan yang cukup besar antara kalah dengan menang tapi disabotase. Ya sudah biar ndak rame. Amin menang. Yang kalah itu Prabowo Gibran.
Wes, Pak Lembong, sudah. Anies Muhaimin menang sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan Prabowo Gibran kalah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wes, ngono ae benda ribet. Ben Pak Lembong dan Timnas Amin senang. Wes, senang ya. Pak Anies menang ya, tak akui. Pak Anies menang. Wes, menang. Ben senang. Pak Anies menang, guys. Ruwet ngadep dingin. Inilah respon Ganjar saat ditanya siapa pilihan Jokowi. Nah, kalau saya tanyakan ke Mas Ganjar, penasaran tidak sebenarnya siapa yang dipilih, yang dicoblos sama Pak Jokowi gitu? Ya enggak lah, masa penasaran? Enggak penasaran. Pak Jokowi saya tebak pasti milih nomor 2. Ya. Kalau Mas Ganjar sebagai orang yang pernah di-endorse begitu, lalu kemudian di akhir Mas Ganjar meyakini bahwa itu Pak Jokowi mencoblos nomor 2. Iya iyalah, masa enggak? Jangan-jangan putaran keduanya nomor 1 dan 3. Ada kemungkinan itu. Loh, apa tidak mungkin? Apa tidak mungkin? Abang mau pakai apa? Survei. 2 pilpres sebelumnya, surveinya semua memenangkan Pak Prabowo. Silakan dibuka. Faktanya menang Pak Jokowi. Jadi apa yang tidak mungkin? Belum lama ada yang nanya sama gua. Iya. An, Romano semangat banget tuh bikin konten buat dukung paslon 01. Betul. Ntar kalau dia kalah bagaimana lu? Lah, gue ditanya bagaimana gue kalau dia kalah. Lah begini gue. Lah mau gimana gue? Lah gue jawabnya pakai pantun. Betul. Lah kalau dagang menang itu lakunya kagak nentu. Makanya usaha buat nurunin harga. Kalau berjuang buat menang itu urusan nomor 1. Kalau urusan kalah mah nomor 2 sama nomor 3. Jadi nggak ada urusan sama nomor 1. Itu mah urusan nomor 2 sama nomor 3. Paham ya? Kita ingin agar rakyat memiliki kebebasan memilih tanpa tekanan dan tanpa bayaran, tanpa imbalan. Pak Anies. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Puasa ini puasa. Aku melihat Pak Anies makin pegel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tak umbi kobokan kemarin ya Pak. Karena aku ngelak. Pak Anies, Pilpres kemarin itu tidak ada tenganan dan tidak ada bayaran. Sama sekali tidak ada. Tapi kalau pileg, tekanan tidak ada. Tapi bayaran, hampir semua calon, semua partai, semua caleg itu pakai ini Pak. Kenapa Pak Anies hanya mempermasalahkan soal Pilpres? Pileg enggak dimasalahkan ininya. Jangan salah Pak Anies. Ya, paling besar kecurangan itu di pileg. Pak Anies, ayolah. Aduh, bos, astagfirullahaladzim. Wis Pak Anies, wis cukup, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kalau kau dekat dengan orang kaya, kamu tetap miskin, kamu goblok. Kalau kau punya kawan orang pinter, tetapi kamu itu kemudian tetap nggak pinter, maka kamu tolol. Betul. Kalau kamu dekat dengan orang berkuasa, kamu tidak berkuasa, itu kamu pekok. Kalau Pak SBY bilang stupid. Pekok itu bodoh ya.